Welcome back di segmen IPO Watch CNBC Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Susi Setiawati. Seperti biasanya pada sore hari kita akan membahas salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Untuk sore hari ini kita akan membahas salah satu emiten yang berada di sektor perdagangan retail yang tak lama lagi akan melantai di Bursa Efek Indonesia. PT Multitrend Indo Tbk atau dengan kode emiten BABY yang akan listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 September 2023 dengan harga penawarannya berkisar Rp250 hingga Rp266 per lembar saham. Untuk jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 6 juta lot atau dana IPO yang diraih nantinya berkisar 150 miliar hingga 159,6 miliar rupiah atau setara market cap sekitar 705 miliar rupiah hingga 750,12 miliar rupiah. Dan di sini untuk penjamin emisinya ada UOB Kay Hian Sekuritas. Nah, lalu untuk apa saja sih penggunaan dana IPO dari BABY? Jadi untuk penggunaan dana IPO-nya dibagi menjadi dua, namun dirinci lagi nih secara rinci. Jadi kalau yang pertama sekitar 18,23% akan digunakan perseron untuk pengembangan usaha, yakni dalam bentuk belanja modal. Jadi untuk 18,23% ini akan dibagi lagi menjadi dua. Rinciannya yang pertama sekitar 84,91% akan digunakan perseron untuk belanja modal, yakni yang berkaitan dengan renovasi tempat untuk pembukaan 15 toko baru yang ada di Jabodetabek, kemudian ada di Makassar, Bali, Surabaya, dan Yogyakarta yang direncanakan dilakukan pada tahun ini hingga tahun 2024. Dan yang kedua sekitar 15,09% akan digunakan sebagai deposito penyewaan tempat atas toko-toko yang baru kepada pihak ketiga. Dan sisanya sekitar 81,77% akan digunakan sebagai modal kerja, yakni untuk pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari antara lain namun tidak terbatas untuk pembelian persediaan. Lalu di sini bisa digarisbawahi ada untuk pembayaran gaji karyawan dan juga periklanan atau advertising, kemudian ada juga pembiayaan kegiatan operasional dan juga lain-lain yang memang mendukung untuk kegiatan perseroan. Lalu seperti apa bisnis dari BABY? Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada perdagangan retail pakaian bayi dan juga perlengkapan bayi. Dan di sini untuk bisnisnya sendiri dia dibagi menjadi tiga, ada retail online, offline, dan juga distribusi. Jadi untuk yang pertama, untuk offline-nya sendiri, di sini ada beberapa toko yang mungkin familiar kalau kita berkunjung ke biasanya ke pusat perbelanjaan atau mall. Di sini ada Kanmu Airport, yaitu untuk toko aksesoris, untuk kebutuhan perjalanan. Kemudian juga di sini ada pakaian dan perlengkapan baby, yaitu Mother Care. Kemudian juga ada ELC, Early Learning Center, ada mainan edukatif untuk anak usia 0 hingga 5 tahun. Kemudian juga ada T3 atau Travel Retail. Di sini ada barang bermerek di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3. Kemudian di sini juga ada fashion perempuan berusia sekitar 0 hingga 10 hingga 15 tahun, yaitu ada merek Justice. Kemudian juga di sini ada merek Ginger Snap, yaitu untuk fashion usia anak 0 hingga 5 tahun. Dan juga untuk merek Willia untuk fashion anak laki-laki dan perempuan sekitar 10 hingga 15 tahun. Dan selanjutnya kita bisa melihat dari bisnis retail online dan juga distribusi kepada siapa saja nih BABY berkontribusi. Jadi untuk retail online-nya di sini memang ada platform website-nya sendiri dan juga e-commerce yang ada di Indonesia. Untuk distribusinya sendiri di sini di mana perseronnya menjual produk prinsipal dan juga produk sendiri di mitra pengecer melalui anak perusahaannya. Nah, untuk merek-mereknya di sini ada Vans, kemudian ada Playgrow, ada Head, ada TY Brand, GNG, ada Yamatoya, Mikro, Zox, Nubi, dan juga Actavis Indonesia. Lalu bagaimana dengan kinerja keuangan dari BABY? Ya, jadi kalau kita lihat secara laporan keuangan hingga 28 Februari 2023, kalau kita lihat di sini ada namanya jumlah laba bersih yang berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Sayang di sini perseroan masih membukukan kerugian senilai 5,19 miliar rupiah. Meskipun sebenarnya angka kerugian ini turun jauh dibandingkan dengan periode Februari 2022 sekitar 15,85 miliar rupiah. Jadi kalau kita lihat penurunan rugi ini berasal dari adanya peningkatan pendapatan
dari 129 miliar rupiah menjadi 162 miliar rupiah. Namun sayangnya masih tingginya beban-beban usaha di sini masih menggerus laba perseroan sehingga perseroan hingga per Februari 2023 belum mampu mencetak laba. Dan kalau kita lihat secara rinci pada laporan keuangan ada namanya beban pajak ini yang memang tercatat di Februari 2023 sebesar 796,2 juta rupiah. Yang dimana beban pajak ini di tahun 2022 ini tidak ada dan baru ada atau dicatatkan per Februari 2023 dan ini menjadi pendorong perseroan masih membukukan kerugian. Dan kita bisa melihat rincian pendapatan apa saja sih atau penjualan apa saja yang berkontribusi pada pendapatan perseroan. Ya, di sini ada penjualan eceran dan juga non eceran. Jadi untuk penjualan eceran di sini adalah untuk penjualan retail secara satuan dan untuk non eceran di sini adalah berupa grosiran. Jadi kalau kita lihat kontribusi pendapatan besarnya masih di produk penjualan eceran yaitu per Februari 2023 naik menjadi 143 miliar dibandingkan dengan Februari tahun 2022 sebesar 117 miliar rupiah. Dan untuk penjualan grosiran atau non eceran juga meningkat dari 12,47 miliar rupiah menjadi 19 miliar rupiah sehingga total pendapatan per Februari 2023 meningkat menjadi 162 miliar rupiah dari sebelumnya 129 miliar rupiah. Lalu bagaimana dengan rasio keuangan dari Baby? Ya, di mana tadi harga penawarannya berkisar 250 hingga 266 rupiah per lembar saham. Sedangkan kalau kita hitung harga kewajarannya hanya berada di 190 hingga 193 rupiah saja sehingga price book value-nya atau harga kewajarannya berada di angka 1 lebih di 1,32 hingga 1,38 yang menandakan bahwa PBV di atas 1 berarti harga IPO yang ditawarkan ini over value atau mahal. Dan kita bisa lihat secara sektoral atau price earning ratio-nya di mana rata-rata industri untuk perlengkapan baby ini bisa dibilang mulai jika PER-nya berada di bawah 12 sehingga kalau kita lihat PER dari baby masih berada di angka 10 hingga 10,7 yang menandakan bahwa secara sektoral masih dapat dibilang under value atau murah. Dan kalau kita lihat secara marginnya ini cukup besar sekali ya untuk industri perlengkapan baby di mana baby mencatatkan margin 45,83%, hampir 50%. Namun sayangnya marginnya tinggi, namun perseroan belum mampu mencetak laba sehingga kalau kita lihat secara net profit marginnya di sini 3,18% atau berada di angka negatif di 3,18%. Sehingga net profit marginnya ini masih negatif dikarenakan masih membukukan kerugian. Nah, otomatis di sini juga mempengaruhi return on equity dan juga return on asset dari perseroan. Return on equity-nya di sini berada di angka negatif di 1,34%, di mana untuk return on equity-nya negatif dikarenakan tadi perseroan masih mencatatkan kerugian sehingga dalam mengelola modal terhadap laba justru bukan menghasilkan laba namun masih menghasilkan kerugian sehingga belum maksimal dalam mengelola modalnya. Kemudian kita bergeser ke return on asset-nya sendiri juga berada di angka negatif 0,74% sehingga dalam mengelola asetnya juga belum cukup baik atau belum cukup maksimal karena perseroan masih mencatatkan kerugian. Dan untuk debt equity rasionya sendiri di sini berada di angka yang cukup sehat di 80,58%. Angka ini masih di bawah 100% yang menandakan bahwa total modalnya jauh lebih besar dibandingkan dengan total hutangnya sehingga dalam membayar kewajiban terhadap modalnya cukup baik. Kalau kita lihat secara laporan keuangan per Februari 2023, di mana total modal perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk berkisar sekitar 385,6 miliar rupiah, sedangkan total hutangnya hanya 310,7 miliar rupiah saja. Dan untuk likuiditasnya di sini, current rasionya berada di angka yang cukup tinggi atau sehat, di 239,19%, sehingga dalam membayar kewajiban lancar terhadap aset lansarnya ini cukup baik dan cukup sehat. Lalu siapa saja kompetitor dari Baby? Ya, di sini untuk kompetitornya ada dua yang tercatat di Bursa Efek Indonesia untuk perlengkapan Baby. Di sini ada Multi Indo Citra Tbk atau MICE, kemudian juga Unicharm Indonesia Tbk atau UCIT. Di sini di mana UCIT ini memproduksi popok bayi juga. Jadi kalau kita lihat secara price earning ratio-nya di sini dapat dikatakan murah untuk industri perlengkapan bayi jika PER-nya berada di bawah 12 sehingga di sini Baby dan juga MICE
dapat dikatakan undervalue secara sektoral. Namun untuk Unicharm sendiri di sini overvalue di per 14,21. Namun kalau kita lihat secara net profit marginnya atau secara menghasilkan laba bersih, meskipun uji secara sektoral ini cukup overvalue, namun berhasil mencatat laba dengan NPM 3,44% atau sedikit hampir mirip dengan MICE di 3,45%. Sayangnya untuk BB ini masih berada di angka negatif di 3,18% dikarenakan perseroan masih membukukan kerugian. Lalu bagaimana dengan prospek bisnis BB ke depan? Ya, kalau kita lihat di sini ada angka kelahiran anak di Indonesia dari tahun 1990 hingga tahun 2022. Jadi kalau kita lihat di sini tahun 1990 berada di angka 3,10, sedangkan di tahun 2022 di sini berada di angka 2,15. Jadi kalau kita lihat di sini grafik di atas ini menunjukkan angka kelahiran anak di Indonesia ini turun sejak tahun 1990 hingga tahun 2022. Jadi kalau menurut data World Population Prospect, di mana tahun 1990 ini angka kelahiran anak di Indonesia ini masih di level 3,10 yang di sini ya, di 3,10. Dan artinya itu satu orang perempuan di sini rata-rata melahirkan 3 anak sepanjang masa reproduksinya. Jadi kalau kita total secara akumulasi dari tahun 1990 ke tahun 2022, penurunan angka kelahiran anak di Indonesia itu sekitar 30,64%. Jadi otomatis ketika angka anak kelahiran di Indonesia ini turun, otomatis ini akan berpengaruh terhadap permintaan terhadap perlengkapan bayi dan juga terhadap barang pendukungnya, sehingga ini juga akan mengancam bisnis perseroan ke depannya. Nah, kira-kira untuk IPO BB ini layak dikoleksi atau tidak? Ya, kita bisa melihat tadi di mana perseroan masih membukukan kerugian sekitar 5 miliar pada Februari 2023 dikarenakan tadi masih tingginya beban-beban usaha dan juga adanya beban pajak ini. Meskipun secara pendapatan meningkat, namun sayangnya masih tingginya beban-beban usaha masih menggerus laba perseroan sehingga perseroan belum mampu mencetak laba hingga Februari 2023. Dan kalau kita lihat harga IPO yang ditawarkan dengan laporan keuangan yang masih merugi ini menjadi kurang menarik ya. Apalagi kalau kita lihat angka kelahiran anak di Indonesia ini turun drastis, sekitar turun dari 30% dari tahun 1990 ke tahun 2022, yang ini juga akan berdampak terhadap permintaan perlengkapan bayi dan juga pendukungnya ini akan menurun dan akan mengancam bisnis di industri perlengkapan bayi ke depannya. Sehingga untuk IPO BB ini masih layak kurang dikoleksi apalagi untuk investasi jangka panjang. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di segmen IPO Watch hari ini. Saya kembalikan ke Syarifah.